Tapi kau kepikiran nggak kalau seandainya nanti kau punya anak lahir, anak kau udah punya utang sama negara? Mana ada. Ada lah boy. Kau tahu berapa utang negara nih sekarang ini? Perang terus. Kenapa negara-negara lain nggak bantuin satu sama lain? Itulah kuatnya Al-Quran. Dia udah nulis. Kita bangun ya. Dia udah tahu. Malika udah dirawat dari kecil. Dari tahun berapa di Indonesia. Anak yang dilahirkan di tahun sekarang. Udah bakalan punya utang. Untuk negara ini. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama kami ya di channel obrolan kamar kos ini. Terima kasih buat kalian yang udah support kami nih dari 0 subscriber dan alhamdulillah sekarang belum 100 subscriber. Ayolah buat kalian yang baru nonton ataupun kalian yang baru nongol channel ini tuh di beranda kalian, bantu tekan tombol subscribe-nya biar nanti kami lebih sering lagi upload update video terbaru untuk kalian. Jangan lupa like-nya juga. Nah jadi di episode kali ini, di video kali ini gue kedatangan kawan ngobrol gue tuh yang kemarin dia itu udah tayang ya. Dia tuh udah tampil di video pertama kami yang katanya itu dia lagi nungguin gaji, tapi gajinya dia juga ditungguin orang gitu. Gimana lah coba buat kalian yang penasaran, kalian tonton video pertama gue, nanti akan gue tempel di ini ya, di bagian kiri sinilah. Nanti kalian tonton aja lah di situ ya. Oke ya, ini dia perkenalkan buat kalian yang belum kenal, Abang Aji. Mana kabar boy? Baik boy, alhamdulillah. Sehat, boy? Sehat. Kerjaan lancar? Lancar alhamdulillah boy. Lancar ya kerja ya. Kau kerjanya apa boy? Motor boy. Kau gaya banget kau, kerja deket aja naik motor kau. Nah, mau gimana ya? Dari dulu kita emang naik motor boy. Jalan aja boy, lebih sehat boy. Kayak awak kan jalan kerjaan. Jalan emang kita mau ingin ke sawah, kalau jalan mah sawah boy. Iya kan memang kayak orang-orang dulu tuh kalau apa-apa jalan kemana-mana jalan lebih sehat dibanding dengan orang-orang sekarang ya nggak? Ya, tapi kan zaman udah canggih. Udah canggih Apa-apa ya? harus naik motor. Kalau kendaraan umum menurut gua macet boy. Macet. Iya, Jadi naik motor lah kok ya. iyalah. Jadi kita bisa pas waktunya tuh agak nggak terlalu jauh. Jadi selama kau naik motor nih kau berangkat kerja tuh kan, ada nggak hal-hal yang menurut kau tuh aneh kayak contoh misalnya yang udah biasa lah, ibu-ibu ya kan sennya kiri beloknya ke kanan, nanti sennya kanan nggak nyebrang-nyebrang bingung. Sering kali itu boy. Gimana menurut kau itu boy? Mana ya? Emang udah ibu-ibu tuh core boy. Berarti ibu-ibu tuh raja dari segala raja ya, Iyalah, nggak bisa disalahkan ya. nggak bisa. Kalau dia salah tetap kita yang salah boy. Kembali ke pasal 1 ya, Iyalah. ibu-ibu tidak pernah salah. Nggak pernah salah. Apabila ibu salah, balik lagi ke pasal 1 ya. Iyalah, nggak pernah salah ya boy. Tapi Gim- awal gedeknya itu ini boy, apa namanya? Kalau orang yang lagi naik motor ya, apalagi kita lagi buru-buru, orang naik motor pelan-pelan sembari ngerokok lagi boy. Ngalangin jalan awak ya kan. Iya, pengen tabrak cuma nanti dia yang marah-marah, sedangkan di bawahnya di tengah pelan. Lagi Rokok. bonceng 3 ya kan. Iya, Ganggu banget tuh yang bonceng 3 kalau bawa motor ya. parah boy. Kita lagi buru-buru boy, ya kan? Iya. Terus ini gimana tanggapan gue yang sekarang tuh ada anak sekolah tuh sosok jago kalau udah pulang sekolah tuh kan. Rame tuh dia tuh suatu sekolah keluar tuh, terus di motor di jalanan tuh naik motor. Ugal-ugalan itu boy. Iya, gaya banget. Pengen banget ku bam gitu tabrak biar tahu rasanya ya kan nyium aspal tuh gimana. Kalau menurut gua mah ini boy, dia tuh lagi nyari jati diri. Sendiri ya, Iya, hilang di jadi. umur-umuran segitu tuh emang dia lagi pengen-pengennya dia tawuran lah, nyari-nyari nama boy. Sok kuat juga ya kan. Padahal sebenarnya kayak kita nih yang udah ngelewatin itu sia-sia ya kan, gak ada untungnya ya Nggak kan. ada untungnya boy. Apalagi dia tuh yang sering tawuran itu bantuan BPJS boy. BPJS, Ada bantuan BPJS tahu. KJP. Karena di dulu zaman kita nggak ada KJP boy. Gak ada. Dah ini kan KJP itu boy, cuman ada di Jakarta boy. Emang di luar kampung kau nggak ada Di boy? mana ada di Medan KJP.
Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi itu prinsipnya di Medan tuh kalau mati tanam boy. Gila. Iya udah. Jadi pokoknya nggak ada takut orang Medan tuh boy. Mau gimana pun lawannya, pukul, bacok, antam semuanya. Karena mereka tuh udah tertanam dalam hati tuh, udah amat, mampus di situ, mati tanam. Nah, gitu. Jadi orang Medan kalau udah ngebegal, berbiasa kan. Iya. Tapi kalau orang-orang kayak ini tuh gayanya sengah-sengah boy. Gimana gitu? Kayak gue nih yang punya lahan, gue yang punya lapak, gue yang punya kampung. Kalau itu gimana ya? Apa dia belum pernah main ke Medan, Mungkin itu Sumatera? menurutku tuh boy, udah tradisi dari leluhur mereka tuh boy. Karena kan yang kita tahu lah, yang aku tahu tuh orang Jakarta ya, khususnya orang Betawi itu nggak bakalan pergi ke tempat lain. Karena dia tahu kalau dia pergi ke tempat lain, nanti daerahnya dia, wilayahnya dia tuh akan diambil alih sama orang-orang yang merantau ke Jakarta. Tapi saat ini kebanyakan orang Betawi itu boy, pada pindah boy dari kampungannya dia. Udah pindah orang Betawi ya. Iyalah, pada nyari-nyari tempat yang agak jauhan dari kampungnya dia, pinggir-pinggir Jakarta lah ibaratnya. Tapi masih ada juga ngeliat-ngeliat. Kering boy. Iya ya. Iya, bingung apa? Bingung gue kayak gitu. Kalau aku sih lama masih wajar. Berarti kau dari Medan kesini ngerantau udah lama boy. Aku merantau 2019 boy. Berarti kau udah siap mati dong kalau misalkan Iya mati siap mah. Orang mati tanam kan. Siapa yang susah repot. mati tanam. Nggak ada siapa-siapa di sini boy. Saudara nggak ada di rantau. Mati tanam kan ada masjid. Nggak mungkin loh mati nggak dibawa ke masjid. Ya, barangkali diumpetin boy. Hilang. Dibuang ke laut dia makan babi ya. Ke Iya. hutan. Babi hutan di laut mana ada. Oh, iya. Laut namanya ya kan. Jadi aku tuh dulu tuh merantau boy 2019. Aku tuh ngerantau buat duit lah itu. Berapa boy? Cuman 700.000. Nah, di sini ada siapa? Gak ada. Dulu kan ada. Dulu ada bang sepupuku tuh di Jakarta Barat tuh kan. Sekarang kan ini di Tangerang ya. Dulu tuh di Jakarta Barat ada bang sepupuku tuh. Aku merantau bawa uang modal 700.000. Terus bayar kos lah tuh, patungan tuh. Oh, masih barang ngekos. Ya sama kawan-kawan tuh bertiga tuh. Sekarang dia udah di Timika kan. Udah orang Papua lah dia tuh. Kakak mana kakak. Ya kan. Ya udah Ngapain, 700.000 tuh. Ini ngapain di Papua? Ya nggak tahu mau nyuri emas tapi nggak dapat. Nggak kayak kaya juga di Papua, ngapain. Gak ditambang ya. Iya, pengennya kan kalau di Papua tuh jadi bosnya tambang emas tuh ya. Tapi emas di Papua tuh juga kok nggak habis-habis ya, padahal udah diambilin ya tiap hari ya. Itu juga yang ngambilin bukan orang Indonesia boy, Oh bukan orang Indonesia? orang luar. Kan udah dijual sahamnya kalau nggak salah deh. Report kan? Iya, Iya. tapi boy, aku dengar tuh dari kawannya Ijol boy. Dijual siapa boy? Hilal ada nih dia orang ini Ijol ya. Dari kawannya Ijol itu, memang yang kita tahu Freeport itu kan punya Amerika. Tapi adanya di Indonesia. Nah, jadi dulu itu udah ada surat yang berlaku untuk selamanya, bahwasanya gimana ya, Freeport itu Amerika itu cuman beberapa persen sahamnya ada di Indonesia. Freeport itu. Oh, Jadi bukan mutlak Freeport itu milik Amerika. Waktu Pak siapa itu, zaman dulu lah kayaknya tuh, Freeport itu bukan milik Amerika. Aku udah bisa berani aku bilang Freeport tuh bukan milik Amerika. oh berarti cuma saham sedikit gitu. Saham sedikit karena kan banyak PT itu yang masuk ke situ, kayak Inalum dan lain lah yang aku tahu. Aku baca-baca Google juga kan, Freeport bukan 100% milik Amerika. Lagi hujan ya bro ya di luar ya. Iya. Jadi Jadi hujan. alhamdulillah nih bisa hujan lagi nih di Tangerang ya.
selama nggak hujan. Tadi siang sih panas banget. Dan kalau bisa nanti nih kan, misalnya nih boy, presiden nanti di 2024 kalau bisa membuat gimana sih Freeport itu biar real 100% cuman Di milik Indonesia. Indonesia itu, karena ya Tapi kalau kata gue sih sulit boy. bisa aja mah terjadi kan. Indonesia jadi ini nih, apa ya, terpilih menjadi Dewan HAM di dunia, apa tuh bahasanya itu, pokoknya Indonesia sebagai ketua HAM dari seluruh dunia tuh terpilih Indonesia. Jadi Canggih kalau juga ya. jadi kalau misalnya ada ribut antar negara yang memang melanggar HAM, nah Indonesia punya kuasa keputusan yang tinggi untuk akan hal itu. Aku baru baca tuh ada Indonesia terpilih jadi ketua umum HAM di seluruh dunia. Oh berarti Indonesia tuh ibaratnya hakimnya ya, Iya, akhirnya lah. yang mengetok palu gitu. Mantap juga Pak Jokowi ya kan. Bisa sampai kayak gitu. Hah? Canggih juga. Nggak kepikiran. Kepikiran? Baru Tapi- tahu malah. Iya. Tapi kau kepikiran nggak kalau seandainya nanti kau punya anak lahir, anak kau udah punya utang sama negara? Mana ada. Ada lah boy. Kau tahu berapa utang negara nih sekarang ini? Hah? Belum tahu. Banyak dikit? Banyak lah. Banyak kan? Siapa yang bayar? Ya warga negara. Anak kau nanti yang di 2040-an tuh ke atas, mereka semua yang bakalan nanggung utang negara ini. Contoh, kereta listrik, berapa Iya. duit itu habis buat itu. Dua, pemindahan ibu kota, berapa duit itu habis untuk itu. Dan itu Kira-kira pakai kapan uang ya, Bu? dari mana? Ibu kota dipindahin. Kalau aku lihat kayaknya di 2025 boy, 2024 akhir, atau sekitar 10 atau 11 bulan lagi itu bakalan selesai target dari pekerja-pekerja yang ngerjain di sana. No, Berarti sekarang lagi proses ya. udah cakep sekarang. No. Di Kalimantan tuh di KN itu nanti pokoknya udah sistem paling canggih lah. Cuman ketika ada perang itu ibu kota habis kena tembak duluan boy. Nah iya karena itu di pinggir boy. Ya, iya, Kalau kena di Jakarta tembak kan duluan tengah-tengah. nah tembak duluan bang. Karena satu negara kalau ibu kotanya hancur habis Bukan. bongkar. Cuman kan karena memang zaman ini semakin canggih, semakin punya peri kemanusiaan, jadinya kayaknya kemungkinan perang itu udah nggak mungkin lagi lah gitu. Tapi di negara Palestina masih loh boy. Kalau Palestina itu boy sama Israel itu memang udah tertulis di Al-Quran boy, itu bakalan terus perang, mau gimana pun kita menengahinya, mau gimana pun kita ininya, emang udah tertulis di Al-Quran mereka itu bakalan perang terus. Kenapa negara-negara lain nggak bantuin satu sama lain? Itulah kuatnya Al-Quran, dia udah nulis. Canggih ya. Dia udah tahu, Tuhan nggak udah tahu apa yang bakalan terjadi, udah tertulis di Al-Quran. Palestina, Israel bakalan terus perang dan nggak ada yang bisa menengahin itu. Walaupun bisa memberhentikannya, mungkin itu hanya pada saat tahun itu. Nggak tahu 5, 6, 7 tahun lagi ke depan. Iya. Sampai nanti mereka itu damai, baru disitu kiamat. Makanya ini perang nih Palestina Israel jangan dulu damai. Kalau dia udah damai, berarti kiamatnya makin dekat. Tapi anehnya itu boy, makanan dan minuman merek-merek tertentu di boykot kayak gitu boy. Saudara, aku sih kurang setuju juga boy ya. Tapi itu udah keputusan MUI ya kan, mau gimana. Tapi kan nggak semua produk tersebut itu dibuat di sana. Iya sih. Kayak kecap bangun ya. Saya udah tahu Malika udah dirawat dari kecil, dari tahun berapa di Indonesia. Namanya Malika. Di
Dia kami rawat, kami lindungi. Dia seperti anak kami sendiri. Ya kan? Malika. Kita udah tahu si Malika ini udah dirawat dari tahun berapa tuh di Indonesia, kayak jeruk nipis, Sunlight. Mana ada Sunlight di plastik di sana, cobalah. Ada lah, emang nggak ada. Ya tapi kan tetap aja lebih banyak sini, berarti produksinya itu bakalan di Indonesia. Heroiko, bumbu-bumbu itu memang ya dari pertama kali Heroiko dibuat, memang ibu-ibu dapur itu udah lebih percaya sama Royco daripada yang lain. Daripada Masako. Iya, lebih percaya sama Royco daripada merek-merek yang lain lah. Jadi kalau seandainya itu di nggak adain, ya bakalan rugi sendiri kitanya jadinya. Kemarin banyak yang ini boy, apa namanya, yang demo katanya karyawannya banyak yang dipecat-pecatin boy. Gak Ya. ada ini. Kayaknya kalau kayak dulu itu ada juga MUI yang memboikotkan apa gitu ya. Tapi dewan-dewan itu langsung kasih solusi, langsung kasih saran. Nanti setelah ini diboikot, terjadi hal seperti ini, kalian kesini. Nah, tapi kalau untuk sekarang itu Belum ada belum solusi. ada solusinya. Memang benar kayak ya mama kayak dari Nestle, Unilever, Coca-Cola. Coca-Cola, dan mereka benar-benar lagi bingung. Bayangin aja nih, Kesian pekerjanya boy. di satu PT itulah, di satu PT itu dipecat 1.000 karyawan, dan karyawan itu kan karyawan Indonesia. Iya. Banyak kan pekerja dari sini. Bingung jadinya mereka, anak bininya itu mau dikasih makan apa kalau PT itu tadi udah nggak ada kan. Iya betul. Ya mudah-mudahan aja ada solusi kan. Padahal dia kerja udah lama di situ. Ya iya dia udah kerja udah bertahun-tahun, tahu begitu. Goyang boy perusahaan. Nah, jadi presiden siapa menurut kau nih presiden? Apa ya? Bingung. Yuk, Tapi apa sih kalau kalau golput? Golput aja golput. walaupun sekarang ini loh boy, ada Sanksi. sanksinya. Kalau kita coblos tiga-tiganya itu golput bukan? Kan nggak tahu mereka kita nyoblos 3-3. Kan yang ditercoblos 3-3 itu kan berarti hitungannya nanti nggak sah. Dan kan di perhitungan itu ada yang sah berapa, ada yang tidak sah berapa. Kan ada hitungannya. Yang kalau nggak sah, ya udah nggak sah, nggak kehitung. Berarti itu nggak termasuk golput. Enggak lah. Kan udah nyoblos. Golput kan kalau nggak nyoblos. Ya udah tiga-tiganya aja. Ya udah coblos 3-3. Kalau aku, Terus kau siapa boy? Pilihan kau. kalau masih di pandangan sekarang inilah media-media sosial, itu lebih kuat ke Pak Prabowo. Kalau Pak Ganjar sih sebenarnya Dia Orang- kuat juga boy. Cuma orang dia kayak setuju. di Jawa, deh. Pak Ganjar tuh kuat, apalagi disandingkan sama Pak Mahfud itu kuat. Cuman yang menjadi berat hati nih karena PDI tadi boy. Apa berarti boy? Ya udah tau lah PDI. Karena partainya itu, jadi orang bakalan mikir 2 kali. Wah, buktinya waktu itu ada tuh yang mahasiswa tuh nanya ke Pak Ganjar tuh, Bapak petugas rakyat apa petugas partai? Kalau seandainya nanti terpilih, wah bingung gitu Pak. Oh nggak pernah nonton politik kayak gitu boy? Iya bang, aku juga itu lewat di reels TikTok aja boy, di reels gitu short lewat gitu, jadi angkep aja nih. Ya, Kalian ngeliat-ngeliat gitu. ya kayak gitu. Tapi kalau Pak Ganjar bahayanya nih sebenarnya di Pak Mahfudnya. Pak Mahfud kita tahu Pengalamannya ya. pengalamannya dia buka kasus Verdi Sambo tuh kan berapa triliun itu, dan pokoknya Pak Mahfud luar biasa lah kinerjanya dia. Seandainya Pak Mahfud yang presiden, wah saya yakin menang itu boy. Tapi kata lu kan Pak Prabowo boy. Cuman kan apa namanya tuh wakilnya itu Gibran yang masih baru-baru naik langsung satut boy. Dari situ kurang yakinnya ini semua permainan. Benar kau bilang langsung satut karena Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi ini masih ambil alih di negara ini, pemegang kuasa tertinggi lah Pak Jokowi. Harusnya mah nggak bisa lah boy kayak gitu. Jadinya Pak Gibran naik nih dengan gampang bisa menaikkan Pak
Pak Gibrannya. Tapi kalau dari Pak Anies, semakin hari seandainya dia terpilih bakalan sesuai dengan ininya nih, sesuai dengan ya perubahan apa ya bahasanya tuh ya, pokoknya bakalan banyak perubahan nanti ketika Pak Anies terpilih. Cuman yang jadi bimbang juga, kalaulah banyak perubahan makin banyak lagi biaya. Iya. Balik lagi kayak tadi, anak awak lahir udah punya utang sama negara. Aku tahu itu tuh dari Pak Rocky Gerung ya, dia bilang anak yang dilahirkan di tahun sekarang udah bakalan punya utang untuk negara ini 15 sampai 20 juta. Satu anak. Iya. Belum lahirnya udah punya utang. Ya. Belum lagi kalau udah pinjol. Iya. Hah? Pinjol sekarang banyak. Buka YouTube iklannya pinjol. Itu tadi bahayanya. Tapi kalau seandainya Pak Anies ini naik, kan banyak sekarang yang bilang-bilang itu 2045 tuh Indonesia maju kayaknya tuh. Apa nah, simbolisnya lah 2045 Indonesia maju. Kayaknya kalau Pak Anies yang terpilih, yakin mau maju bro. Karena Jadi sebenarnya kau memilih Pak Prabowo apa Pak Anies nih? tahu tergantung yang mana nanti datang subuh aja bro. Karena menurutku nih jelek-jeleknya ini semua nih, jelek-jelek semua pemerintahan yang sekarang ini itu udah dipegang Pak Anies bro. Seandainya Pak Anies naik dan yang jelek-jelek tadi itu bakalan kebongkar dan habis, kalah dibuat dia dari situ tuh. Makanya Pak Anies kalau dia udah naik kayaknya ngeri. Tapi enakannya ngeri-ngeri boy. Perubahan. Ada perubahan. Itu tadi balik lagi nambah utang anak awak nanti kalau udah lahir. Ya mungkin nanti dia punya ini boy. Misi-misinya beda lagi untuk Ya, misalnya gimana. nah malah nambah nanti kalau pinjam duit malah nambah. Terus ini boy, kemarin kau lihat gak Jeffrey Nicole kalah? Ya gak? Gue tuh nonton dari awal boy. Dari awal. Iya, live itu di YouTube. Benernya di ronde pertama Jeffrey Nicole tuh emang bener-bener gila dia, sampai si El mundur-mundur terus. Ya. Cuman anehnya itu di ronde keempatnya dia agak lemah. Wasitnya itu aneh boy, Aneh ya? kayak berat sebelah gitu. Di IG juga banyak boy, di IG awal kalau gue liat nih di IG Komentar-komentar ya. nah komentar banyak yang ngebela Jeffrey. Cuman kalau setauku ya pertandingan tinju itu kalau memang mukul pun dapat 1 poin. Tapi kalau nggak kena Kalau nggak kena kita mukul nih udah kuat pun nggak kena kurang poin, entah setengah, entah seperempat berapa. Nah, jadi dari pertandingan itu kan kulihat Jeffrey Nicole ini kan juga banyak meleset nah tuh pukulannya dia tuh, dan memang Jeffrey Nicole ini cocoknya tuh gelut-gelut gitu, bukan main tinju-tinju ya kan. cuman kalau gue bilang nih kalau misalkan diadu lagi menang nih Jeffrey Nicole. Ya iya menang sih, aku yakin kemarin itu juga menang. Sama terakhir aku mikirnya gini, Dari ronde pertama aja nih boy. kalau dulu awak masih ada bapak awak ya kan, kalau kamu ada apa-apa nak, bapak maju ke depan. Apakah kemungkinan besar nih itu terjadi nih di pertandingan mereka nih? Ya yang Iya nggak? ngerti. Kalau kamu ada apa-apa nak, bapak maju paling depan. Iya kan? Iya. Sementara bapaknya di situ, satu keluarga di situ, bukan cuman bapak doang, bapak, emaknya 2 di situ, semuanya lah keluarganya dia di situ. Ya nggak? Iya. Apalagi siapa yang nggak tahu bapaknya, Fair juga ya kan? Jeffrey Nicole. Ya iya, jadi bisa aja. Kayak tadi gua bilang wasitnya kurang fair lah wasitnya kan. Iya. Hakim-hakimnya tuh. Iya, bisa aja kan. Padahal banyak yang mendukung Jeffrey Nicole. Habis pukulan waktu ronde 1-2 itu Nah, jauh pukulannya Jeffrey Nicole kena itu semua. Kalau nggak pakai pelindung kepala aja tuh udah berdarah-darah itu mah. pastilah. Kan mereka nggak bisa syuting kalau udah berdarah kan. Jeffrey Nicole aja dibela-belain ya nggak syuting 2 film gara-gara latihan itu. Dan itu doang. Dan itu berapa duit itu coba kan? Iya. Makanya pas habis pertandingan tuh Jeffrey Nicole langsung balik aja pulang deh.
Ya, tinggalin ring. aneh mungkin. Karena udah aneh. Soalnya pas selesai itu udah pede banget lah, menang nih. Iyalah orang Menang. satu dua tiga di push terus, masa di keempat ya, gara-gara capek doang. Gara-gara keempat capek udah semboyangan mau semboyangan. dikalahin. Kali memang benar-benar petinju itu ketika ada tarung, dipukul dia jatuh, dia melepas gigi, itu baru bisa dikatakan kalah. Tahu itu ya. Tahu karena dia kalau udah jatuh tuh, kalau udah jatuh kan nggak boleh dipukul lagi. Iyalah, Udah jatuh terus dia langsung lepas gigi, nah itu kalah. lepas gigi apa lepas yang buat Pokoknya yang digigit itulah lepas dan kalah karena dia berarti nggak mau melanjutkan pertandingan lagi. oh berarti nyerah lah ya. Iya, berbiasa. Tapi ya walaupun dia Seru kalah, kemarin, Boy. walaupun Jeffrey Nicole kalah ya banyak fans tetap ngedukung dia sih. Gak ngaruh juga sama ininya dia, kesehariannya dia. Iyalah. Cuman kalah sekali gitu. Ya nggak? Katanya ada lagi Boy yang ditantang Jeffrey Nicole. Coba. Paling si ini. Apa? Yang botak. Celos. Ya paling siapa? Itu kan ini. Awalnya kan Celos yang nantang Jeffrey Nicole. Cuman kan Jeffrey Nicole kan nggak mau karena emang kan si Celos jadi CEO-nya Bayan Combat itu. Nah, berarti kalau mereka tanding di atas kontrak, ya kan, dapat biaya, dapat duit. Nah, si Jeffrey Nicole itu nggak mau, maunya kalau memang lu nggak suka sama gua karena ideologinya Jeffrey Nicole tuh yang dia bilang pakai pakaian perempuan, ideologinya. Ya itu haknya Jeffrey Nicole sih sebenarnya. Karena ideologinya itu kata si Celos dan nantangin. Jeffrey Nicole mau. Dan ditantang juga itu, diajakin main di Bekasi, dicari tempat sarana kayak Muay Thai gitu. Kita tarung di situ tanpa ada, boleh ada kamera, cuman nggak usah di live-in, nggak usah diiniin. Tarung tuh di situ Jeffrey Nicole mau begitu, nah, cuman si Celosnya nggak mau karena kalau kayak gitu buang-buang tenaga kata dia gitu. Tapi kan awalnya kan dia nantangin karena nggak suka ideologinya si Jeffrey Nicole kan, si Celosnya kan. Kalau memang nggak suka aku sama kau, ayo kita tanding di atas ringnya ini acara ataupun suatu komunitas berduit, jangan gitu. Iya. Ya enggak, kalau emang kita mah langsung aja nggak nggak suka, usah ngeliatin duit ayo atau nggak suka ayo, apa ya. oh ya gitu maksudnya. Ya kalau mereka tanding brutalan kayak gitu sih menang Jeffrey Nicole lah kalau aku bilang. Iyalah. Emang dia petarung jalan loh. Pas kemarin aja ronde 1 aja udah lawan L aja pur itu parah banget emang. Ya, Sampai sial mundur terus ya. ya mudah-mudahan aja yang tadi diomongin mah nggak bener ya kan. Ada bapak awak maju paling depan ya. Mudah-mudahan aja nggak benar. Tapi kalau seandainya diulangin bakalan ada tanding lagi, all in Jeffrey Nicole harus menang. Pastilah. Harus menang. Tapi kalau kata kau ini bakalan tanding lagi atau enggak nih? Tergantung sponsornya boy. Berapa duit mereka, berapa duit biaya buat ngeluarin itu buat petarung, buat Jadi ring-ring kecil aja lah. segala macam nggak bisa lah. Kalau ring kecil dapat duitnya berapa? Lah, nggak usah Mereka pakai duit. perhitungannya begitu. Ya kalau nggak usah pakai duit, kayak tadi yang aku bilang si Jeffrey Nicole ditantang si Celos. Ya udah kayak gitu. Nggak mau. Karena nggak ada asuransinya, nggak ada ininya. Tanding-tanding gitu toh, kan? Nggak mau. Tapi kalau Jeffrey Nicole mau aja dia sama siapa aja. Iyalah. Pas waktu itu dia menang lawan siapa tuh? Coba Yang Jeffrey Nicole. iya. Tahu aku lawan siapa dia. Man yang ngeri nih kayaknya nih kalau main gitu nih Randy Pangalila nih karena dia kan Katanya mau udah, main dia. ya karena dia kan Sama udah aku aja ya. KKJ. Iya katanya. Tahu KKJ mah mana ya, memang udah pengalamannya udah banyak di situ ya kan. Sama jadi Randy Pangalila juga udah banyak pengalamannya. tahu dia main apa tinju atau Tapi yang luar biasa naik drastis si Paris Fernandes memang. Orang yang nggak nyangka aja petinju pohon pisang sekarang udah iya. ikut petinju ring. Dia kan menang itu yang acara dibikin si Celos itu yang pukulan terkuat di bumi itu. Oh yang pakai poin itu ya. Pakai mesin poin itu tuh. Nah dia tuh menang tuh dapat 100 juta itu dari acaranya si Celos kan.
memang kuat pukulan dia. Kan di situ ada yang dari Jawa itu siapa tuh, dari Jawa Tengah tuh ada Randy Pangilila, KKJ, Fernandes, baru Celos juga ada, baru yang dari Jakarta tuh, tinju dari Jakarta tuh Adi gitu namanya tuh. Ada juga, cuman ya pukulannya si itu paling kuat emang Paris 900 mulu dia mukul. Malahan dia rekor tuh 941. Sampai pernah emang Pernah dia rekor di acaranya si Celos tuh dia mukul terkuat tuh. 941 itu skor tertinggi dia bilang. nggak nyangka ya, padahal cuma nih ini Jepun pisang Ini pohon pisang, buat cuman memang konten latihannya memang udah kuat ya. kuat. Sekarang latihannya dia udah keras, udah kayak KKJ kan latihannya udah kayak kelas profesional lah latihannya. Kalau emang masih pemula kan paling latihannya cuman push up lain-lain lari. Nah tapi kalau udah kayak profesional latihannya mungkin udah beda, mungkin nyebrangin apa kan, pulau jalan kaki bisa aja kan, nyebrangin pulau jalan kaki. Berapa minggu kemarin dia menang tuh boy. KKJ Bukan si Paris, Paris iya lawan si Yunus. Yunus Asita. Emang si Yunus mah gaya banget orangnya ya. Kosong nyaring bunyinya. Gaya tuh berapa detik sama Paris Fernandes udah jatuh. Banyak boy yang komen boy, main tinju apa main tiduran. Iya Parah udah banget. oleng-olengan dia awak tengok ya, gaya banget. Kalau emang skillnya belum ada ya udah ngaku ya kan, skillnya belum ada nggak usah gayaan. Tapi emang Paris pukulannya mah kuat. Nggak tahu dia jadi Mike Tyson ya kan Paris, kalau emang dia betul-betul ini Kecil-kecil ya. kecil betul-betul hangat lagi, bisa aja dia bakalan jadi kayak Mike Tyson. Siapa yang nggak kenal Mike Tyson kan? Tyson juga nggak ada nyangka-nyangka itu dia. Tapi memang dia dari kecil dia udah kasih sepenuhnya hidup dia itu buat Tinju. cuman kalau yang waktu dia gak senang si Muhammad Ali yang dibantai itu kan, Oh iya. ya kan benar-benar udah janji tuh kalau nanti aku jadi petinju yang mukul Muhammad Ali kayak gitu bakalan aku bales. Ya betul dibalas sama dia boy, berbik apa namanya itu ya, Yang tinggi itu ya. ya dibalas betul-betulan tuh sama dia tuh habis berbik. Dan dia yang kemarin jeleknya dia kan karena ini gigit kuping itu, Iya. kuping Putus itu. itu langsung didiskualifikasi, ada aja. Tapi memang itu lawan terberatnya dia sih sebenarnya. Holyfield namanya itu Amerika juga. Yang badan tinggi itu bukan sih? Ya pokoknya lebih tinggi dari dia lah, sama Gundul kan tinggi dari dia, badannya lebih gede. Apa nanti bisa ditampilkan di atas? Tahu mah orang-orang mah. Oke bro ya gitu aja obrolan kami kali ini, semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, dan buat kalian like kembali lagi jangan lupa ya bantu kami dengan tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kami bisa sering lagi upload di video berikutnya. Ada yang mau disampaikan boy? Jangan lupa like, sebarkan video ini teman-teman kalian ya kan. Kalau ada masukan boleh dikomentarin. Nah, itu aja sih. Dah, itu aja. Itu aja. Oke boy ya, thank you boy ya, hati-hati di jalan boy ya.